Baik, selamat pagi Bapak Ibu hebat. Selamat pagi anak-anak didik yang bergabung pagi ini. Pada kesempatan pagi ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Samurai II akan menyampaikan materi terkait budaya positif. Budaya positif ini merupakan terwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita pindah ke berikutnya, tentang konsep dasar dalam modul 1.4 terkait budaya positif. Ada 7. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua itu disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, 4 motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol, 6 keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Lihat penjelasannya. Nah, yang pertama terkait perubahan paradigma baru dari stimulus respon menjadi peri kontrol. Pada stimulus respon, kebutuhan semua orang itu sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikirnya menang kalah. Untuk teori kontrol, kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikirnya menang. Yang berikut terkait disiplin positif. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri sendiri atau intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perubahan. Kita lihat contohnya itu ada tentang kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan dihargai. Kebutuhan kedewasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ini 6 poin ini adalah kebutuhan dasar manusia yang kita bisa temukan sehari-hari. Jadi lebih banyaknya itu kalau kita lihat dalam kehidupan anak didik kita itu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang itu ada dalamnya. Contoh itu ketika anak dia melakukan pelanggaran di sekolah, tidak serta-merta kita mau menyebut bahwa dia itu anak yang nakal, tidak sebenarnya. Di situ ada satu sisi yang ditonjolkan, yaitu anak itu dia membutuhkan perhatian, cinta dan kasih sayang dari kita. Jadi anak nakal bukan berarti dia hanya sekedar nakal, tapi biasanya dia seperti butuh orang lain untuk mengayomi dia. Misalnya
kalau di rumah tidak diperhatikan, lalu ketika dia masuk lagi ke kompleks sekolah tidak juga diperhatikan, maka satu-satunya cara yang biasa buat anak itu dia buat keonaran. Jadi kalau kita memaknai keonaran dia buat anak itu hanya sebagai sebuah kenakalan, kita sangat besar. Sebenarnya dia sedang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kita. Jadi ini bagian dari kebutuhan dasar manusia. Begitu juga dengan poin-poin lainnya kita bisa temukan di kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya saja di lingkungan sekolah. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu kalau untuk menghindari ketidaknyamanan itu, murid bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Jadi kalau anak buat kesalahan, dia memunculkan pertanyaan seperti ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di situ dia sedang menampilkan atau menunjukkan bagaimana dia menghindari ketidaknyamanan. Jadi tadi itu juga untuk kita orang dewasa, kita juga melakukan hal yang sama. Hanya di sini contohkan itu ke siswa, karena kita bicaranya budaya positif ini di lingkungan sekolah. Yang berikut, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biasa anak-anak itu kalau kita suruh kerja apa, pasti minta imbalan. Contoh kecil, kalau dia bilang, apa yang akan saya dapatkan? Jadi saya bantu kamu, saya dapat apa? Jadi kalau kita juga bisa balik sama anak, kalau kamu kerja tugas, kamu dapat ini. Jadi seperti itu. Yang berikut, ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini murid akan bertanya, akan menjadi seperti apa jika saya melakukannya? Nah, di sini ada nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, kalau saya rajin ke sekolah, kalau saya mengerjakan tugas secara baik, berarti saya akan jadi seperti apa? Hasilnya kan dia bisa punya nilai yang bagus, kemudian pada akhir semester itu dia bisa naik kelas. Jadi ini dia memiliki nilai yang dia percayai. Jadi motivasi perilaku manusia tiga ini, yang pertama tadi ketidaknyamanan, kedua itu mendapatkan imbalan, dan yang ketiga ingin dihargai. Yang berikut, kalau tadi tentang motivasi. Nah, ini tentang motivasi itu, motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau untuk melakukan sesuatu tindakan untuk tujuan tertentu. Itu pengertian motivasi kalau kita cari dari kamus besar bahasa Indonesia. Nah, motivasi ini ada dua. Yang pertama itu motivasi ekstern dan motivasi intern. Nah, motivasi ekstern itu melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindar dari hukuman, atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Itu motivasi eksternnya dia. Sedangkan motivasi internnya itu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya atau menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Jadi motivasi dari luar itu dia hanya menghindari hukuman dan dia melakukan sesuatu supaya dia tidak dihukum. Sedangkan kalau motivasi dari dalam itu dia menghargai nilai-nilai yang dia percaya. Itu terkait motivasi. Karena kita lihat yang berikut itu konsep disiplin dan pendekatan restitusi. Nah, di sini konsep disiplin dan pendekatan restitusi ini bisa cara menanamkan disiplin pada murid. Jadi di sini restitusi itu bagaimana kita selesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Nah, kita lihat apa itu restitusi. Restitusi di sini itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Ini menurut dosen. Nah, yang berikut kita lihat lagi dari ciri-ciri restitusi itu sendiri. Yang pertama itu menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua itu fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian berikut mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian tawaran, bukan paksaan, memperbaiki hubungan. Dan terakhir itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu biasanya dia muncul ketika kita menyelesaikan persoalan yang dialami oleh murid. Kita bukan membuat dia merasa bahwa penyelesaiannya dia hanya dalam bentuk hukuman. Tidak. Setiap kesalahan anak tidak selalu dalam bentuk hukuman cara penyelesaiannya. Ini yang dimau oleh restitusi. Berikut kita lihat perbedaannya. Kasus murid datang terlambat ke sekolah. Ada 3. Bagaimana kita menyelesaikan kasus murid datang terlambat ke sekolah? 1, bentuknya hukuman. Yang kedua konsekuensi. Dan yang ketiga itu restitusi. Kita lihat pertama itu hukuman. Kalau bentuk hukuman untuk anak yang terlambat, 1 itu pasti kita suruh murid berdiri depan kelas. Kemudian kita marah-marah ke guru, ke murid. Yang berikut murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali. Itu pernah kita buat. Dan itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi, kita beri dia konsekuensi berada dalam kelas selama istirahat berlangsung. Jadi itu yang berikutnya lagi, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Karena gini, kamu kalau datang terlambat dan kamu tidak diizinkan ikut pelajaran, itu konsekuensinya. Kalau dalam restitusi yang dibuat oleh guru ketika anak buat kesalahan, itu kita menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati oleh siswa dan guru dalam membantu menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian yang berikut itu murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi restitusi itu dalam penyelesaian masalah kita tidak langsung beri hukuman atau konsekuensi itu, tetapi kita menanyakan keyakinan kelas apa yang disepakati, kemudian kita tanya sama dia, apa yang dia buat itu bisa dibenarkan atau tidak. Kesalahan berupa datang terlambat itu, apakah itu sesuatu yang salah menurut anak itu sendiri. Terus kita tanya lagi, apakah yang dia buat itu merugikan diri sendiri atau orang lain. Jadi itu bagian dari restitusi. Jadi kita diharapkan dalam budaya positif itu sebagai guru kita menggunakan restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi hukuman dan konsekuensi itu kita harus tinggalkan. Jadi bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi nanti dalam lingkungan sekolah ketika kita menyelesaikan masalah-masalah yang dibuat oleh anak, entah secara sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian kita lihat dari segitiga restitusi tadi ada posisi kontrol kita dalam penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi itu. Yang pertama itu penghukum. Penghukum ini kalau anak buat salah kita langsung marah. Kamu kenapa datang terlambat? Kau bikin apa saja tadi dari rumah? Kalau kamu buat rasa bersalah, yang kedua tanya balik di dia, apakah yang kamu buat ini, kesalahan yang kamu buat sekarang ini dapat dibenarkan atau tidak? Itu kita buat rasa bersalah. Nah, yang berikut itu teman. Teman itu misalnya ketika anak dia datang terlambat, kita tegur dia, tapi pakai cara seolah-olah kita sedang komunikasi selainnya teman dia. Contoh mungkin, tadi kenapa? Di rumah masih buat apa? Masih ada kerja sedikit kok? Atau karena itu bentuk kita menyelesaikan masalah itu sebagai teman. Kemudian kalau teman tahu
Pemantau ini ketika anak buat kesalahan, misalnya hari pertama dia hari ini tidak tepat waktu ke sekolah, masih dipantau, catat dulu namanya. Dia terlambatnya di jam berapa. Besoknya lagi lihat lagi perkembangannya, dia masih terlambat atau tidak. Jadi itu di bagian pemantau seperti itu. Jadi tidak seperti yang di penghukum langsung kita beri hukuman, kita marah-marah. Nah, yang berikut sebagai manajer. Manajer ini bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan kita cari tahu secara personal, kita cari tahu kenapa alasannya dia. Terus di dalam itu kita tanya keyakinan kelas yang mana yang dia langgar, dia masih ingat tidak keyakinan kelas yang dia buat di kelas dengan guru dan teman-teman. Jadi di situ fungsi sebagai manajer. Jadi dia meng-cover, ada yang dari rasa bersalah itu dia juga cover di situ di bagian sebagai manajer. Ini di sini saya ada. Nah, di sini kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai terhukum kita bilang patuhi peraturan sekolah atau berdiri di barisan lain, itu kita menghukum. Kalimat yang bisa saja kita gunakan untuk menghukum. Dan kalau untuk membuat rasa bersalah, berapa kali bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Ini contoh cara buat anak yang melanggar peraturan itu, kita buat dia merasa bersalah dengan tindakan yang dia buat. Yang berikutnya sebagai teman, kamu lagi jangan begitu dong, ayo gabung dengan yang lain, untung ada ibu. Ini contoh saja, misalnya ibunya pakai pendekatan persuasif seperti ini, jadi bertindaknya sebagai teman. Kemudian berikut manajer itu seperti tadi yang saya sampaikan, kita tanya apa yang dia lakukan itu bisa dibenarkan atau tidak, terus bagaimana dia perbaiki kesalahan yang dia sudah buat. Tadi kan dia sudah sadari bahwa yang dia buat salah, kemudian dia melanggar keyakinan kelas yang ini, kemudian bagaimana solusi dari dia sendiri untuk dia memperbaiki kesalahan yang dia buat. Kemudian berikut pemantau. Contoh, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, nanti saya cek kerjakan apa yang saya harus kamu lakukan. Nah, kalau di sini ini dia pantau, dia catat. Kesalahan ini seperti itu. Jadi ini bagian dari bagaimana kita menerapkan 5 sisi kontrol. Sekarang kita masuk ke bagian keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan ke kelas. Jadi di kelas itu, wali kelas dengan anak-anak dalam kelas itu harus buat keyakinan kelas yang harus disepakati bersama, kemudian diterapkan. Jadi keyakinan kelas itu tidak sekedar ditempelkan di tembok kelas. Jadi bagaimana warga kelas itu yang menerapkan keyakinan yang sudah disepakati. Jadi ketika satu poin misalnya di situ pikiran kelasnya misalnya tanggung jawab, lalu tiba-tiba ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Nah di situ kan satu poin pelanggarannya dia dari keyakinan kelas adalah dia langgar poin tanggung jawab. Nah di situ kita berlakukan restitusi tadi untuk menyelesaikan persoalan yang dibuat oleh si anak. Jadi bagaimana kita menuntun si anak ini bahwa yang dia buat itu salah, kemudian bagaimana dia menyelesaikan masalah yang dia buat, bagaimana dia mencari solusi untuk masalah yang dia buat. Jadi tidak lagi kita pakai cara hukum. Jadi ketika kita pakai restitusi, berarti kita telusuri dia seperti ini kenapa. Kemudian tanyakan keyakinan yang dia langgar.
Lalu dia harus cari solusi untuk dia berdiri sendiri. Jadi bukan lagi kita yang cari solusinya, tapi anak itu sendiri yang buat solusi. Misalnya kalau dia tidak kerja tugas, berarti kan tidak dapat nilai. Nah, solusinya dia harus sendiri yang sampaikan solusinya. Misalnya, oh nanti saya akan selesaikan tugasnya dan besok saya kumpul. Itu solusi yang dia buat. Jadi nilai tanggung jawab yang dalam pemikiran kelas itu dia sudah buat. Ya, ini tentang keyakinan kelas. Ada beberapa contoh di sini yang saya buat. Misalnya, tentang keyakinan kelas itu poin pertama menjaga kebersihan kelas, menghargai teman dan guru, melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah, bersikap tenang saat pembelajaran. Ini contoh kecil dari keyakinan kelas. Sekarang yang kita mau buat di sini, karena yang hadir di sini itu wali kelas dengan siswa. Jadi sekarang kita mau buat keyakinan kelas yang harus disepakati bersama oleh wali kelas dengan anak-anaknya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu wali kelas dengan anak didik sekalian menuliskan keyakinan kelasnya mau yang seperti apa. Tuliskan di sticky note ini, warna putih tempelkan di karton yang sudah disediakan. Silakan tulis atau lebih jauh. Nanti silakan tulis kira-kira kelas apa yang mau bisa tetap yang ini, tapi bisa juga kita tambahkan. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru lain mau buat keyakinan kelasnya berbeda dengan contoh yang saya buat, tidak jadi masalah. Intinya keyakinan kelasnya dia meng-cover semua dari kelas itu. Karena kita di sini sedang belajar tentang bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah, dan khususnya di kelas. Keyakinan kelasnya bisa ditulis sebanyak mungkin.
sudah silakan tempelkan di karton. Karena kalau ada yang sudah selesai, silakan nanti setelah ibu guru dan guru tempel kalian maju ya. Berarti tak salah tulis. Biar pakai dalam TV. Berurutan di bawah ya. Terus ke bawah, langsung semua berurutan. Posisinya nanti. Oh bisa ke sana, bisa. Sebelah situ bisa. Buka dulu dia punya itu. Coba dulu punya kertas. Satu lembar, jangan tempel. Lurus ke sana, hijau. Satu orang duduk di bawah, satu orang punya. Satu orang pun bisa turun ke bawah. Kan sini kan? Nah, turun ke bawah, satu. Ada berapa? Kita punya urut bawah. Lanjut. Oh, tidak ada Di yang bawah, satu. di bawah. Pilih sama itu jatuh dulu. Di bawah yang tadi tunjukkan. Di mana tadi? Sampai tadi ada yang salah. Ini salah tulis mungkin. Oh, pakai ini. Ada yang tidak lengket situ, oh kita bisa pakai. Berarti biasa dipajang itu mungkin. Kan cocok yang kertas. Dan pasang dulu nanti bercocok. Baik ya, terima kasih karena sudah menulis keyakinan kelas. Ada beberapa poin. Saya baca satu-satu untuk kita dengar. Keyakinan kelas seperti apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu wali kelas dan juga anak didik. Yang pertama ini ada tidak berkata kotor. Ini hurufnya sama berarti satu punya tekan. Saling menolong, hormati gurumu, fokus belajar, saling menyayangi, sopan santun. Berikut lagi ada selalu bertutur kata sopan, beriman dan bertakwa, rajin dan disiplin, saling peduli, menghargai dan membantu, belajar yang asik dan seru, disiplin, tanggung jawab, saling membantu, selalu menjaga kebersihan, menjaga keamanan kelas, percaya diri. Yang berikut bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Berikutnya lagi menghargai pendapat teman,
menghargai guru yang ada dalam kelas, menaati peraturan sekolah, menghargai pendapat teman, menaati peraturan yang ada di kelas, datang tepat waktu. Yang berikut bersikap sopan, tepat waktu dalam mengerjakan tugas, rasa peduli terhadap sesama, buang sampah pada tempatnya. Ini dia bilang suara hati atau percaya diri. Berikut menjaga kebersihan kelas, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung, menghargai guru yang sedang mengajar, menghargai teman yang diskusi, menjaga kebersihan kelas, masuk kelas tepat waktu, menghargai guru yang sedang mengajar, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung, melaksanakan tata tertib kelas, menghargai guru dan teman-teman, berteman dengan semua teman tanpa membeda-bedakan, menghargai guru, datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan penuh tanggung jawab, menyampaikan pendapat secara sopan, kemudian berikut berpakaian sopan dan wajar di kelas. Nah, ada banyak poin-poin keinginan kelas yang dituliskan di sini. Yang saya simpulkan ini ada banyak yang tentang tepat waktu, terus bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Yang berikut lagi ada saling menghargai. Kemudian ada tentang sopan santun, menjaga sopan santun. Yang berikut itu menjaga kebersihan kelas. Terus ada lagi yang tadi mentaati peraturan sekolah. Jadi ini poin-poin keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dari poin-poin yang sudah dibuatkan ini, apakah masih butuh untuk ditambahkan atau karena di antara yang dituliskan di sana tadi ada masuk di bagian menjaga kebersihan kelas, ada yang menghargai teman dan guru, ada melaksanakan tata tertib juga ada, kemudian bersikap tenang saat pembelajaran ada. Yang ditambahkan tadi ada tentang tepat waktu dalam mengerjakan tugas, tepat waktu saat masuk kelas, terus menjaga sikap santun. Jadi itu poin-poin yang disepakati sebagai poin keyakinan kelas. Jadi poin-poin keyakinan kelas ini tidak selesai di sini, tetapi poin ini nanti dibuatkan dalam satu karton yang rapi, atau mungkin bisa dalam bentuk ketikan, buatnya di aplikasi apa yang bagus, Bapak Ibu guru yang tahu persis itu, kemudian dipajang di kelas, karena itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh wali kelas dan siswa. Jadi poin-poin yang sudah disepakati ini dibuatkan di kelas, dan ketika anak ada yang melanggar keyakinan yang dibuat, kita selesaikan masalah itu, pelanggaran itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang mana di dalam segitiga restitusi itu ada 3 hal yang kita buat. Tadi itu secara garis besar yang saya sampaikan, tiga cara yang dibuat. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Jadi bagaimana anak itu ketika dia buat pelanggaran, kita harus pastikan dengan dia, yang dia buat itu sudah benar atau tidak, apakah itu bisa dibenarkan atau tidak. Kemudian setelah kita validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinannya dia, apakah yang dia buat itu dia melanggar keyakinan yang disepakati itu pada poin yang mana. Jadi segitiga restitusi itu mengajarkan kita bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah baru. Nah, yang berikut itu menstabilkan identitas. Jadi anak itu kita bawa dia
untuk bagaimana dia menyadari bahwa yang dia buat itu tidak bisa dibenarkan, kemudian dia harus mencari solusi untuk selesaikan masalah yang dia buat. Jadi intinya adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah itu kita gunakan untuk bagaimana anak merasa bahwa dia melakukan kesalahan, dia menyadarinya itu sebagai sebuah kesalahan, kemudian dia sendiri yang mencari solusi untuk selesaikan masalah yang dia buat. Jadi ini yang dimau sama segitiga restitusi. Selama ini kita kalau penyelesaian masalah, pasti yang pertama kita marah. Itu pasti. Itu hal yang sudah tidak bisa dibenarkan lagi. Karena itu kenapa materi ini tentang budaya positif. Kita memulai hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di lingkungan sekolah kita. Jadi kita benahi cara-cara lama kita dengan cara yang lebih baik lagi, yaitu dengan penerapan segitiga restitusi. Ini sangat membantu kita dalam kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah maupun lebih kecilnya itu di lingkungan kelas, di ruang kelas dengan anak-anak. Karena di kelas itu anak kita hanya beberapa. Kalau lingkungan sekolah ratus siswanya. Jadi di sini saya mau menyampaikan bahwa bagaimana kita menyelesaikan masalah, jangan pernah menimbulkan masalah baru dari masalah yang ada. Tetapi kita selesaikan masalah itu dengan 3 cara ini, dari segitiga restitusi. Hari ini materi yang saya bawakan tentang budaya positif, yang di dalamnya ada beberapa poin, 7 poin tadi. Terima kasih untuk keaktifannya dalam kesempatan ini. Tadi sudah sama-sama buat keyakinan kelas. Tinggal bagaimana kita belajar untuk menerapkannya di kelas kita masing-masing. Sampai di sini mungkin ada yang mau sharing atau ada yang mau memberi saran pendapat terkait materi yang saya bawakan. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit. Mungkin ada 1 atau 2 orang guru yang mau berbicara terkait materi yang saya bawakan. Saya persilakan. Ini dari Unerci, ada yang mau sharing sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini. Baik, terima kasih Mama. Saya minta tepuk tangan dulu. Baik Mama, terima kasih karena sudah menyampaikan materi ini kepada kami. Akhirnya kami bisa paham juga konsep-konsep dalam yang namanya budaya positif. Dari kesekian konsep tadi itu, yang menurut saya lebih menyentuh dan lebih menarik pada tugas pokok kita sebagai guru itu, yaitu 5 posisi kontrol dengan segitiga restitusi. Karena biar bagaimanapun itu di dalam keseharian kita dengan anak-anak kita itu yang akan kita hadapi setiap hari. Selalu ada permasalahan yang harus kita selesaikan, dan juga di dalam menyelesaikan permasalahan itu pasti kita menggunakan 5 posisi kontrol yang tadi. Dan 5 posisi kontrol itu, yang posisi yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Nah, di posisi manajer itu seperti yang tadi sama-sama kita dengar, bahwa di posisi manajer kita menempatkan diri sebagai seorang manajer. Kita tahu bahwa kalau yang namanya manajer berarti dia harus ada di tengah-tengah. Dia mencari solusi, tetapi bukan dia yang menemukan solusi, tetapi orang yang diajak berbicara itu yang harus bisa menemukan solusi untuk permasalahan itu, dan solusi itu disepakati bersama dan dimintai tanggung jawab untuk berkomitmen untuk menggunakan solusi itu sebagai sebuah penyelesaian. Nah, itu yang, tetapi tidak serta-merta kita harus sampai di manajer.
mungkin tidak segampang membalik telapak tangan. Mungkin ada situasi tertentu itu kita di posisi pemantau. Mungkin juga ada situasi-situasi tertentu yang kita di posisi merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Tetapi kita harus minimalisir itu. Kita harus fokus pada posisi manajer. Tidak usah terlalu terburu-buru juga, tetapi ke posisi manajer itu adalah posisi paling ideal. Jadi kita pelan-pelan menuju ke posisi itu. Dan saya yakin dan percaya jika kita mau melakukannya, itu pasti kita capai. Kemudian ketiga restitusi, ketiga tahapan tadi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu tahapan dalam menyelesaikan permasalahan. Setiap permasalahan yang kita hadapi, entah kita dengan interaksi kita dengan teman-teman di masyarakat atau mungkin teman-teman guru, juga dengan anak-anak, wajib kita menyelesaikannya dengan cara restitusi. Kita ingat, kita stabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah, baru kita tanyakan keyakinan. Nah, ini nanti berkaitan dengan keyakinan kelas kalau kita tanyakan keyakinan. Jadi semuanya itu sangat bersangkut paut. Hanya kenapa saya sebut dua tadi, bahwa dua tadi yang lebih menyentuh kepada tugas pokok kita sebagai Bapak Ibu guru, dan itu sering kita lakukan sehari-hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih materinya. Akhirnya kami bisa paham tentang penerapan budaya positif dalam tugas sebagai pengajar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sharingnya dari Ibu Nirci. Jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa segitiga restitusi itu membantu kita dalam bagaimana kita menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Apalagi itu terkait masalahnya dengan siswa, karena kita sehari-hari itu berurusan dengan siswa dengan beragam karakteristiknya. Ada yang misalnya masalahnya dia tenang, ada yang emosian. Seperti itu kita bisa menanganinya ketika kita menyelesaikan masalah yang ada dengan menerapkan segitiga restitusi, dan juga fungsi kontrol, tadi 5 fungsi kontrol. Terima kasih sekali lagi Bu Nancy. Lihat waktu, saya rasa cukup 1 untuk sharingnya. Nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan-kegiatan berikutnya. Sekali lagi terima kasih untuk kesediaannya dari Bapak Ibu sekalian dan juga anak didik dalam mendukung saya ketika saya membawakan materi penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah. Sekali lagi sekian dan terima kasih. Salam.